Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Apa pengertian serahkan kepada iblis? Kalau di kalangan orang Yahudi ini pengucilan. Pertama kasih tahu dulu, pengucilan kalau kasih tahu di umum tidak mengaku, anggap dia orang terkutuk. Pengucilan pertama kalau tidak salah berlangsung 30 hari, 1 bulan. Kalau orang bikin dosa. Lalu dia ditanya lagi, tidak mengaku, ditolak sampai betul-betul hidup dalam kutuk. Kemungkinan kedua dari kuserahkan kepada iblis adalah orang ini didoakan biar sakit sampai mati. Tapi yang ketiga adalah orang-orang ini dikeluarkan dari gereja. Kemungkinan yang manakah yang paling cocok? Kemungkinan ketiga. Waktu itu caranya dikeluarkan dari gereja. Kasus ini mirip dengan 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini kasusnya orang tidur dengan mamanya. Orang kayak begini harus dikucilkan dari gereja. Kenapa pandangan bahwa dikucilkan dari gereja paling bisa diterima? Gereja itu ada wilayah Tuhan. Di luar gereja wilayah iblis. Makanya dalam 1 Yohanes 5 ya ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi ketika suruh keluar dari gereja itu wilayah dunia. Jadi pengertian diserahkan kepada iblis. Bukan bilang iblis lu soain satu. Bukan begitu. Artinya ini orang jangan dilibatkan di pelayanan. Bahaya sekali. Harus dikeluarkan. Ini dia nama disiplin gereja. Makanya jangan heran ya kalau ada pendeta terlalu bejat. Sinodenya rapat keputusan. Tak dipecat. Keluar. Mana urusan sih. Terlalu kotor. Malahan lu tahu ayat. Lalu pengkhotbah. Lu bisa bikin jalan. Out. Itu sinode keren. Jadi penjahat begitu lu simpan di gereja lah. Itu akan meracuni banyak orang. Dan itu Tuhan yang melakukan. Gereja cuma alat. Ya itu pemangkasan gereja. Itu dia nama disiplin gereja. Dan semua gereja yang hormat kekudusan Allah berani melakukan ini. Serahkan kepada iblis. Keluar dari gereja. Masuk di lingkungan dunia. Karena tidak mau diatur. Dibilangin. Tetap kepala batu. Satu Timotius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita baca 3 ayat ini bersama-sama. 1, 2, dan 3. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji syukur Tuhan begitu baik bekerja dalam diri kita semua. Sampai kita begitu antusias beribadah pada ibadah tengah minggu atau KKR tengah minggu ini. Saya sendiri sangat bersyukur dan memang seharusnya kita semua kalau ditanya apa pokok ucapan syukur kita yang terbesar dan yang terutama adalah kita mengucap syukur atas perkara-perkara rohani yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Kemauan beribadah, kemauan dengar firman Allah, kemauan mendisiplinkan diri seperti Maria, saudari Lazarus itu yang duduk di kaki Tuhan dan terus memilih yang terbaik. Bukan yang baik saja tapi yang terbaik, yaitu duduk dengar firman Tuhan. Tentu Bapak Ibu jemaat yang hadir ini punya 1001 alasan untuk tidak hadir. Anda punya alasan untuk tidak hadir. Badan kurang enak, ini itu tantangan, perasaan juga kurang enak karena ada 1-2 masalah dalam 1 minggu ini atau 4-5 hari, 3-2 hari yang lalu yang belum beres-beres di hati.
Anda bisa punya banyak alasan untuk berkata, tak usah ibadah dulu lah, bla bla segala macam. Tapi hebatnya Tuhan di dalam diri Anda, saya melihat sisi yang lain. Saya tidak melihat bahwa gereja ini terlalu luar biasa, itu saya tidak punya cara pandang model begitu. Saya melihat Tuhan, saya memuliakan Tuhan. Karena Tuhan bekerja dalam diri saya dan Bapak Ibu. Sehingga kita bisa menerobos semua itu ya. Masalah lahiriah kita, fisik kita, perasaan kita, pikiran kita, dan kita ada di sini. Karena kita tahu di hadirat Tuhan itu saat kita memuji menyembah Dia, mencurahkan isi hati kita. Allah hebat, Allah ajaib, Dia akan bantu kita, Dia akan tolong kita. Dia akan kuatkan kita, Dia akan pulihkan kita. Kalau kita terjatuh Dia angkat, kalau kita butuh arahan Dia tolong. Kita butuh buat keputusan yang tepat, Tuhan akan tolong kita untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran dari surat 1 Timotius pasal 1. Ya, seluruhnya ada 20 ayat dan tersisa 3 ayat yang belum tuntas. Khusus di ayat 18, kalau kita lihat di sini sudah ada beberapa hal yang kita pelajari minggu lalu, saudara-saudara. Di antaranya ayat ini mengatakan tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku. Jadi Paulus dipakai Tuhan untuk Tuhan mempertobatkan Timotius. Itu harus diperjelas. Yang mempertobatkan Timotius adalah Tuhan. Tapi Tuhan pakai Paulus melalui pengajarannya, pelayanannya, sehingga Timotius bertobat. Maka hubungan mereka ada satu hubungan yang indah yang namanya hubungan rohani. Yaitu bapa rohani dan anak rohani. Dan memang hubungan seperti ini juga sangat penting. Dan ini juga sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam pendahuluan tadi, bahwa ini juga satu hal yang patut disyukuri oleh kita semua. Ya, mungkin saudara dilahirkan dari anggota keluarga, ada yang besar, kakak adik sampai belasan, ada yang cuma 5, 4, 2, ada yang anak tunggal saja. Tapi waktu Anda datang di kaki Tuhan, mentaati perintah Tuhan yang berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan beberapa orang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Melainkan kita semakin giat melakukannya, saling menasihati, saling mendorong. Dan waktu Anda datang di dalam pertemuan-pertemuan itu, apalagi sudah masuk dalam satu pelayanan bersama, kita dapat banyak saudara di sana. Kita dapat banyak keluarga secara rohani. Ya, kadang-kadang keluarga lahiriah kita bergerak agak lambat, tapi keluarga-keluarga secara rohani mereka ada dahulu. Mereka pasang badan dahulu, mereka berkorban dahulu, tenaganya, waktunya, materinya. Saya rasa anak-anak Tuhan sejati banyak yang merasakan ini, dan saya pribadi sangat merasakan itu. Nah, hubungan Paulus dan Timotius juga seperti itu. Ya, Paulus bukan bapak kandung atau bapak lahiriah, dia bapak rohani. Dan Paulus diberi otoritas, wewenang oleh Tuhan untuk atur Timotius. Makanya ayat ini dimulai dengan tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku. Karena punya power, punya otoritas yang dari Tuhan, maka dia atur ini anak. Supaya ini anak ada di langkah-langkah kekudusan. Ini anak ada di dalam ladang-ladang kudus yang bernama pelayanan. Makanya kita semua yang dipanggil Tuhan jadi bapak rohani, itu kerinduan terbesar kita, bahwa saya dan Bapak Ibu jemaat sama-sama maju di dalam Tuhan. Makanya saya yang diberi otoritas juga, bahkan semua pendeta sebenarnya diberikan otoritas. Kami bicara dengan otoritas Tuhan supaya Bapak Ibu jemaat melangkah di dalam Tuhan. Lalu dilanjutkan, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Ini mengingatkan kita bahwa ternyata ada pengalaman istimewa. Kenapa sampai Timotius kemudian melayani Tuhan? Ternyata ada pengalaman setelah dia bertobat oleh pelayanan Paulus. Ada nubuat khusus bahwa Tuhan akan pakai dia. Dan minggu lalu itu saya ingatkan, Bapak Ibu dan saya perlu merenungkan kembali perjalanan rohani kita. Apa sih pemicu atau cerita apa
yang merupakan atau Anda yakini merupakan cara Tuhan untuk memanggil Anda dan saya masuk di ladang Tuhan. Pengalaman-pengalaman seperti itu yang membuat seseorang Kristen menjadi kuat. Ada kasih mula-mula yang dia ingat, dia renungkan. Dan kalau dia menjauh, dia ingat kembali itu kasih mula-mula. Kadang-kadang dia menangis, dia sedih. Dan itu yang biasa dipakai Tuhan untuk tarik kembali dia. Kalau dia sudah menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Lalu dikatakan pengalaman itu untuk apa? Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Jadi semua kita ingat pengalaman itu. Ingat masa pertobatan kita mula-mula. Karena kita diingatkan Tuhan tangkap kita waktu itu. Waktu Anda sakit disembuhkan. Anda hampir bangkrut dipulihkan. Anda hampir bercerai tapi dipulihkan. Anda hampir ditangkap polisi. Hampir dicebloskan di penjara. Tapi Allah buka jalan begitu rupa. Sehingga Anda lolos. Anda ada sebagaimana Anda ada. Anda dituduh atau Anda dizolimi dalam karir Anda, profesi Anda, pekerjaan Anda. Ada orang jebak Anda. Tapi kemudian pembelaan Tuhan datang. Dan itu cara-cara Allah untuk membangkitkan Anda. Karena setiap kita yang punya pengalaman rohani indah seperti itu, Allah mau bawa masuk kita ke dalam perjuangan yang benar. Ke dalam peperangan rohani. Sebagaimana Timotius punya pengalaman, kita juga punya pengalaman. Tujuannya apa? Supaya kita masuk dalam perjuangan. Di sini dikatakan memperjuangkan perjuangan yang baik. Jadi itu secara kesaksian hidup kita punya. Dan kemudian minggu lalu yang saya ngotot bicara bagi kita, bahwa sebagai orang Kristen kita diingatkan bahwa perlu ada keseimbangan antara doktrin atau pengajaran-pengajaran dalam gereja dan juga karakter kita atau perilaku kita. Perilaku bagus tapi pengajaran tidak bagus, ini juga pincang. Pengajaran bagus tapi perilaku tidak bagus, ini juga pincang. Maka kita harus bangun kedua-duanya seimbang. Karakter bagus, pengajaran pemahaman yang diajarkan dari mimbar-mimbar gereja adalah pengajaran Injil yang sejati, Injil yang murni. Bukan Yesus yang lain, bukan roh yang lain. Tapi Yesus yang benar menurut ajaran yang murni yang bersumber dari kitab suci kita. Ya, makanya dia bilang perjuangan itu harus begini. Perjuangan dengan iman. Saya jelaskan panjang lebar, tapi intinya minggu lalu itu saya agak panjang. Tapi ini kan hanya pengulangan untuk tahu arah selanjutnya. Iman di sini ternyata berarti pengajaran. Ini sama seperti yang Paulus lakukan dan dia informasikan kepada jemaat di Galatia. Galatia 1 ayat 23. Perhatikan. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Garis bawahi, iman di sini dikaitkan dengan pemberitaan. Makanya dikatakan sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Ini cerita Paulus. Dulu pengajaran tentang Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan dibantah secara tajam oleh Rasul Paulus. Tapi ketika dia diselamatkan, karakternya diubah, pengajaran dan pemahamannya juga diubah. Pemahaman dan pengajaran yang sudah berubah itulah yang dicatat di Galatia 1 ayat 23 sebagai apa? Memberitakan iman. Jadi perjuangan yang baik yang Paulus berikan kepada Timotius, serahkan kepada Timotius itu dan harusnya kepada kita semua adalah bagaimana kita memberitakan iman yang benar, pengajaran yang benar. Makanya saudara-saudara, saya bersyukur bahwa jemaat rindu dengar pengajaran yang benar. Sehingga kita sama-sama berakar di dalam pemahaman yang benar. Sehingga ketika kita bersaksi kah, kita ajak orang kah, kita filter setiap apa yang kita sampaikan. Sehingga semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Lalu ada yang menarik lagi. Yang minggu lalu juga sudah saya singgung, tapi belum semua.
18, dia bilang untuk memberitakan iman itu dibutuhkan hati nurani yang murni. Karena kalau hati nurani tidak murni, ini repot. Bisa jadi pengajarannya benar, tapi karena hati nuraninya tidak murni, lama-lama yang benar itu mulai kasih masuk di sana hal-hal yang tidak benar. Karena hati yang tidak murni ini sudah mulai kompromi dengan dosa, kompromi dengan menjaga perasaan orang, kompromi dengan motivasi, khotbah, pengajaran, pelayanan, mulai hanya cari materi, cari uang. Maka di situ Injil yang murni, yang dipahami, yang diamini, itu lama-lama tidak disampaikan apa adanya lagi. Karena apa? Sudah mulai banyak kekotoran-kekotoran di dalam hati. Kita tahu bahwa dari hati ini, sejak manusia jatuh dalam dosa, hati manusia itu kecenderungan hati manusia itu hanya jahat, dan jahat. Saya sering sampaikan ini, kalau saudara ingat di Kejadian 1 ayat 31, itu kan waktu selesai penciptaan belum ada dosa masuk, belum terkontaminasi dosa. Tuhan bilang, waduh semuanya baik sekali. Perhatikan ayat ini. Sangat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Amin. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tapi ketika dosa mulai masuk, sudah tidak baik lagi. Tuhan lihat hati manusia hancur-hancur. Makanya di Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-12, Tuhan lihat ke bawah, Tuhan bilang rusak benar ini manusia semua. Perhatikan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan 12, ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Itu dimulai dari apa? Hatinya kotor. Mundur ke ayat 5. Perhatikan ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan bilang, Tuhan lihat kejahatan manusia sangat besar di bumi. Dan akar masalahnya di mana? Segala kecenderungan hatinya. Segala artinya tanpa kecuali. Hatinya selalu. Selalu artinya terus menerus. Membuahkan kejahatan semata-mata. Garis bawahi segala. Garis bawahi selalu. Garis bawahi semata-mata. Sejak manusia jatuh dalam dosa, segala hal hanya tertuju kepada dosa, dan dosa. Terus menerus fokusnya adalah dosa, dan dosa. Makanya kalau orang tidak terima Yesus, dia tidak menjadi suci. Dan bagi orang yang tidak suci atau tidak beriman kepada Yesus ini, maka apapun yang ada padanya, hati nurani, pikirannya kotor semua. Titus 1 ayat 15. Perhatikan Bapak Ibu. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Itu pandangan Tuhan. Itu penilaian Tuhan. Ya. Saudara, orang murni tidak murni ini kita tidak tahu. Siapa yang bisa baca hati orang di sini? Nah, yang kita bahas nih pandangan Allah. Alkitab berkata manusia melihat apa yang di luar. Asal dandanannya sudah rapi, senyumannya sedikit bagus, badaknya cukup, kombinasi make upnya pas. Kelihatan baik sekali, tapi hati siapa tahu. Mengingat ada ayat-ayat yang Tuhan bilang, bahkan serigala pun bisa menyamar begitu rupa pakai jubah domba sehingga orang pikir dia domba. Tapi Allah yang Maha tahu kedalaman hatinya. Ini orang di depan manusia domba, tapi di depan Allah serigala yang buas. Samuel mau urapi salah satu anak Isai. Isai pun anak laki itu ada 8. Yang bungsu itu Daud. Yang 7 dihadirkan, yang ke-8 tidak dihadirkan. Dan lihat potongan kulit luar. Bahkan nabi yang diurapi Tuhan sekelas Samuel pun tidak tahu hati orang.
Sekelas Samuel. Jadi Anda jangan pasang standar Mel Atok. Itu di bawah karpet ini. Tembus ke bawah. Samuel terlalu high class. Samuel aja salah nilai. Saya kasih omong nabi-nabi. Oh better su hilang di bawah tuh. Better su hilang itu saya tidak berani muncul sedikit. Bu. Ini kita omong nabi di Alkitab. Bukan di Fatukoa. Alkitab. Bisa lihat Eliab, kakak paling tertua dari Daud. Langsung Samuel bilang, pasti dia. Orang badan bagus, mantap jadi tentara, jadi serdadu. Kalau pimpin kerajaan dia duduk di tahta tinggi bagus. Enaklah, berdiri juga bagus. Itu kan yang manusia lihat. Kita lihat itu, percaya deh manusia. Kata ini orang terbatas semua. Kita lihat apa? Siapa bisa lihat hati, bongkar-bongkar masuk di hati orang. Tidak ada kita mampu itu. Lihat yang kedua, ketiga, semua. Ujung-ujung sampai ke 7. Kok tidak ada satu pun. Isai masih ada anak yang lain atau tidak? Ada satu tapi ada yang domba. Dengan kambing domba. Panggil dia. Baru dari jauh Tuhan bilang Samuel, dia tuh. Lu main lihat di luar. Lu jangan lihat kurus-kurus. Dia tuh. Tapi tunggu, tidak semua kurus juga ya. Ini saudara jali asal kurus dia baik. Saya kena tipu dari orang kurus banyak juga ya. Artinya begini, cerita itu tidak selalu sama ya. Ya asal lihat kurus, Daud nih. Kata siapa? Itu Daud karena masih muda, makanya tak kurus-kurus. Dia tidak sampai jadi raja kurus kering, begitu tidak. Awalnya saja. Kan ada orang dari lahir sampai mati memang kurus gitu loh. Nah itu lain, itu lebih ke lain lah, faktor lain. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi mau kurus mau gemuk, pokoknya hati yang menentukan. Amin. Sebab ada ayat juga bilang ada orang yang karena kefasikannya, gemuknya, fasiknya menonjol. Ya kan? Tapi faktanya tidak semua orang gemuk itu fasik. Amin. Sebagaimana tidak semua orang kurus itu benar. Maka tidak semua orang gemuk itu fasik. Amin. Ya, supaya sebenarnya ini tidak ada urusan, tapi supaya adil. Aduh, saya tidak bermaksud masuk ke sana, sudah masuk ya sudah kita perbaiki lagi, berkembali lagi ya. Lihat kulit luar, wih baik, hebat, bagus. Dan sudah kena baru, katong pikir bagus bagian lama, tahu apa? Prank. Katong karena prank. Kemarin kita doa pagi, lalu ada yang handphone hilang di sini. Anda lihat, bayangkan aja. Ini semua datang berlutut loh. Jadi tidak semua orang yang berlutut, handphone hilang. Akhirnya dapat tangkap. Mabetesan mau proses di polisi, bekasian. Tahu saya sudah ambil kembali, suruh bertobat. Saya jangan begitu lagi. Ambil, akhirnya diusut polisi. Nah kalau di gereja nih, intel ada banyak, polisi ada banyak. Lu mau sembunyi di mana? Dong buka itu alas tendes yang kasih tahu. Posisi terakhir di mana? Takari, belak. Oh lari bolak. Dapat. Langsung dapat. Handphone apa lagi? Handphone mahal, iPhone apa. Lu mau pencuri, lu parah. Lu mau cabut nomor, dapat. Anda lihat, tidak semua orang yang berlutut. Berbeta lah doa satu-satu. Yang pencuri juga doakan lagi. Beta doakan, Anda bayangkan itu. Saya doa betul-betul supaya ini dipakai Tuhan. Bukan Tuhan di sini apapun niat hatinya luruskanlah. Karena ini kebutuhan ekonominya. Tidak ada doa begitu. Saya tumpang tangan senang. Saya jalan ke setengah. Dia ambil handphone orang. Dia hilang. Ya ini hati kalau sudah kotor susah. Jangan dia lihat ada berlutut, ada menangis begini. Bisa jahat loh. Bisa kotor begitu. Sebenarnya manifestasi hati kotor tuh kalau yang hati kotor mudah ditebak sih enak.
Ya, munafik orang. Kan ada orang yang munafik itu kelihatan gitu lah. Melayani. Kalau Bapak Gembala lihat dia lari. Nah, ini gampang sekali. Nebaknya gampang. Enak banget nih. Bagian pemimpin sana ada. Ini orang hati tidak beres ini. Kalau yang hati nurani bersih. Lu mau Bapak Gembala lihat sana penting. Tuhan Allah lihat beta. Begitu kan. Dulu ada satu. Sentau kalau saya lewat. Angka barang satu kasih loya. Winjano. Pas beta dah beli bepot. Angka langsung di atas. Angka langsung di atas baru begini. Bapak, salam. Ada bantu-bantu nih. Anda lihat ya. Ini Tuhan jangan terlalu lama ini orang. Kalau bertobat pangkas keluar. Ini bikin setan dalam gereja. Ini orang munafik ini. Loyo seangka bang. Dah beli beta langsung. Yesus jam. Langsung angkel. Bapak, salam. Ada bantu-bantu nih Bapak. Apa maksudnya? Tapi puji Tuhan, Tuhan suka kasih out. Saya tidak percaya saya kasih out orang. Tuhan kasih out. Karena ini gereja kau berdoa supaya penyaringan terjadi terus. Buat apa rame-rame tapi munafik. Saudara kenal saya dari awal ini gereja sana ada apa-apa. Khotbah sebegini. Ya, dari dulu. Tuhan tolong yang munafik-munafik. Apa yang tidak mau bertobat pangkas buang Tuhan. Pangkas buang, pangkas buang, pangkas buang. Yesus semua datang, tanda-tanda zaman gempa bumi sudah di mana-mana, perang sudah di mana-mana, segala macam sudah di mana-mana. Sampai siaran secara mengglobal dan jam kiamat sudah dekat, masih juga tidak murni bagaimana? Amin, Bapak Ibu. Anda lihat ini ayat. Bagi orang suci, ini kan sudah diterima Yesus, toh? Tetapi bagi orang najis, bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Banyak kalau orang begini, dia masih suka main perasaan. Tapi suara hati mengatakan, nah itu kalau yang begitu. Tapi anak Tuhan tidak. Tapi kita lihat di firman. Beta dengar yang Bapak Gembala khotbah atau pendeta lain khotbah. Beta periksa kembali ternyata ini kebenaran. Ini jalannya. Bukan beta rasa, bekira, be-feeling, be-folong. Lu terlalu banyak feeling folong. Hidup kita tidak tergantung feeling-feeling. Hatimu tidak bisa dipercaya. Hatiku tidak bisa dipercaya. Dan saya berkali-kali mengatakan di hadapan Tuhan, aku tidak percaya diriku Tuhan. Aku tidak percaya pikiranku Tuhan. Kalau seputuskan segala sesuatu tuh bapak-bapak jangan terlalu percaya bapak-bapak pikiran paling benar. Bapak-bapak punya hati paling benar atau ibu-ibu. Anda terlalu percaya bilang, beta feeling terlalu kuat. Terlalu kuat, sangat kuat. Hello, sangat kuat. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri apa? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Feeling kuat apa? Firman Allah, dekat dengan Tuhan. Lalu bagaimana supaya hati kita murni suci? Kita sudah tahu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai pendeta yang tidak maha tahu. Tidak tahu kedalaman hati para pendengar, jemaat, pendukung pelayanan. Saudara paling tahu, saudara murni atau tidak. Tapi rasa kalau tidak murni, jangan sampai saudara belum terima Yesus sungguh-sungguh. Maka terima dia sungguh-sungguh. Itu yang bisa bikin kita murni. Hanya dengan iman kita dimurnikan. Kita disucikan. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 9. Ayat itu berkata, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah, garis bawahi,
ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi hati kita yang kotor-kotor, yang dari dalam muncul segala macam tuh. Persinahan, keserakahan, kemarahan, dendam. Seperti yang Markus 7, 21, 23. Catat itu, perhatikan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Nah itu, pikiran jahat itu dari hati loh. Percabulan itu juga dari situ. Pencurian. Betul. Pembunuhan. Iya, makanya Alkitab bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar seluruh kehidupan. Kalau tidak jaga hati, yang terpancar hanya itu semua ini. Tambah ini lagi. Persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dari mana ini semua? 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bagaimana supaya ini semua dihapuskan? Beriman. Terima Yesus sungguh-sungguh. Ritual Yudaisme. Kalau orang mau suci, itu tergantung korban yang dipersembahkan, yang kekuatannya 1 tahun 1 kali. Ya, tapi itu pun hanya membersihkan secara lahiriah, tidak menyentuh roh, tidak menyentuh hati. Tapi darah Yesus, dia bikin berisi dari dalam dahulu, dari dalam yang sudah bersih ini, baru keluar buah-buah kehidupan itu. Makanya Ibrani pasal 9, 13-14, 13 bilang begini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Secara lahiriah saja, itu ritual Yudaisme. Kontras begitu luar biasa dengan yang Kristen percayai dalam Yesus, dalam kasih karunia dan anugerahnya. 14 sama-sama, 23. Betapa lebihnya apa? Darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan apa? Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Beri tepuk tangan bagi darah Yesus. Itu yang bisa bikin kita murni. Kalau tidak bisa murni kita. Hanya darah Yesus yang memurnikan kekotoran hati. Khotbah pendeta begini keras, mau intonasi, mau gaya apa, mau jalan sebentar di kiri, sebentar dia di kanan, sebentar dia berdiri di sini, sebentar dia kayak mau stand bakalai. Tidak akan ada guna kalau Anda tidak terima Yesus. Tidak ada guna. Saya tahu itu. Saya juga tidak percaya dengan saya penggerak-gerik ini. Saya ini pengkhotbah atraktif. Ya, semua salto di sini, semua bisa. Tapi dengar. Kan banyak orang yang disemangati dengan pembajalan-bajalan. Wih, bab suka luar. Tapi kau terima Yesus tidak. Bepun keluar resone akan ngefek. Hanya akan sesaat saja jam ibadah. Saudara ketegang karena bab tua. Sone kasih jeda. Batu mau helen apa sih sutapal. Tapi Anda sedang terima Yesus, percaya. Itu tidak merubah Anda. Saya tidak percaya dengan gaya khotbah. Saya tidak percaya. Ini memang style saya. Tapi saya tidak pernah percaya ini mempertobatkan orang. Kecuali engkau berkata, Tuhan masuk di hidupku. Jadilah penguasa tunggal di hidupku. Baharui rohku. Maka jadilah menurut perkataanmu. Amin Bapak Ibu. Tambah lagi Ibrani 10 dong. Mulai dari 9 atau 10. Mulai 19 tuh dia bilang apa di sana? 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kemunafikan lagi. Orang yang munafik itu biasa penakut loh. Orang yang sembunyi-sembunyi dosa itu penakut. Dia dihantui dan ditakuti sehingga dia masuk penuh kemunafikan. Tapi kalau orang dibaharui, dia sudah berani. Plong, beres sama Bapa. Mau acting apa? Tidak ada acting di sini. Tidak ada sandiwara di sini. Ini betul-betul menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. 22 sama-sama 23. Karena itu, marilah kita menghadap
Allah dengan apa? Hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena apa? Hati kita, dengar, telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau bukan Dia, kita semua kotor. Pengkhotbah juga pengkhotbah kotor. Makanya ada satu titik sampai ada jemaat dia pertanyakan di satu pendeta. Tapi ini pendeta dia model begini, dia bertobat atau tidak? Sampai mereka pertanyakan. Dan menurut saya wajar kalau jemaat mempertanyakan itu. Wajar. Karena dia lihat Alkitab. Dia dengar khotbah, dia lihat perilaku pendeta. Dia bilang kok kayaknya bertabrak semua. Tidak cocok. Pendeta kok selingkuh. Pendeta kok bersinah. Jadi mereka bingung. Ini diurapi tidak? Terima Yesus tidak? Ya itu ada jemaat lihat kayak begitu. Dan mereka pernah sharing ke saya. Saya juga ya memaklumi. Karena mereka rasa terluka dengan perilaku pendeta. Saya maklum dong. Saya juga diam-diam. Saya sebenarnya tahu lah beta juga kurang mengerti. Tapi ada penilaian itu. Sampai ada yang bilang ini ibu gembala saya ini ada Roh Kudus atau tidak. Sebentar dia pimpin doa di sini. Tapi sebentar dia live itu lagu dunia semua. Gelas-gelas, pica atau apalah ya. Ini ibu gembala apa ini? Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki. Walau kita masih saling, ini lagu selingkuh ini. Ini kan orang pulaki, dia orang pumbini, ngerti ya? Kau ada yang memiliki, apa? Orang bingung, sebentar dia WL di sini, sebentar dia kau ada yang memiliki di sana. Maksud apa? Dengar, pendeta Mel Atok paham bahwa tidak semua lagu dunia itu salah. Tapi bukan berarti WL seenak-enaknya live jadi batu sandungan dari orang. Enak sekali kau di mimbar-mimbar kudus baru kau bikin ke orang gila di sana. Saudara, jangan saudara di pesta-pesta, saudara-saudara jadi entah setan apa masuk. Lebih kusu-kusu di MC, panggil bab tua di imam tua, maju satu lagu, lu memang setan. Suruh beta Polones di situ kira begila. Apa? Lah baik beta pimpin saudara di sini memang lompat gila-gilaan di sini seperti Raja Daud menari-nari di depan tabut Allah. Ya suruh beta apa? Tolong ya jangan koslet. Lah saudara bab tua tuh lincah. Lincah untuk apa? Untuk Tuhan Yesus. Besan lincah itu dong lah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Lincah. Haleluya. Beta sana yang alergi begitu kan orang Polones juga ada nonton di situ. Makan lu jangan suruh beta yang maju. Baik kami mohon Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Ini satu. Janganlah saya maju-maju begitu sembarang. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi hati yang murni itu penting. Kalau tidak murni, ayat 19 begini. Itu kan 18 akhir toh. 19 begini. Ini gara-gara sande murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Anda lihat ini. Maka diberkatilah kita pukul tangan tadi ketika baca ayat-ayat Yesus memurnikan hati. Ya, kita tepuk tangan karena kita percaya dan memang kita butuh itu. Amin. Kita butuh hati yang murni.
Bisa tidak sudah terima Yesus tapi tiba-tiba satu dua hal atau perjalanan hidup salah lagi, lalu hati menjadi tidak murni lagi atau dikotori lagi. Bisa. Bisa. Apakah itu terima Yesus lagi? Tidak. Terima Yesus cukup sekali. Tapi kalau sudah begitu, doa minta ampun toh. Pemberesan di hadapan Tuhan, jangan bawa sampai larut-larut. Hari Minggu kita sudah bahas bagaimana itu mujizat Sungai Yordan terjadi. Ketika Yosua pimpin Israel, Yosua suruh jaga jarak antara mereka dan tabut. Dan khusus ayat 5 dari Yosua pasal 3, dia bilang apa di sana? Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Amin. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Iya, jadi saudara, para pelayan kita harus menguduskan diri. Mau melayani Tuhan harus menguduskan diri. Kalau ada yang tidak beres minta ampun. Dan saya puji Tuhan, semua pendoa di sini sudah mengerti bahwa kalau doa pembukaan di gereja ini mengingat semua kita ini bisa salah. Hati nurani yang sudah dibersihkan akibat beriman kepada Yesus itu bisa terkontaminasi lagi. Maka kenapa kita doa harus minta doa ampuni dosa, bersihkan kami, itu benar. Dan kalau kita yang sudah kenal Tuhan, kita tidak melakukan itu sebagai rutinitas mingguan. Bukan, kita melakukan itu dengan kesadaran bahwa kita ini makhluk lemah yang mau mencintai Tuhan. Kita ini makhluk kotor yang sudah dikuduskan tapi tidak percaya kepada diri kita. Kita hanya percaya kepada kasih karunia Allah. Dan kita tahu Allah itu kudus dan dia berfirman, kuduslah kamu karena aku kudus. Maka perlu doa minta ampun kalau ada yang tidak beres. Mazmur bilang, condongkanlah hatiku kepada firman-Mu. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang apa di sana? 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi harus ada pengakuan di hadapan Allah. Itu perlu. Tapi ada yang pernah ajar begini, saudara mungkin pernah dengar. Yesus ampuni kita. Kita terima satu kali selama-lamanya, jadi tidak perlu minta-minta ampun lagi. Yesus mengampuni kita satu kali untuk selamanya, bukan berarti kalau Anda salah tidak usah minta ampun lagi, bukan. Itu perkara lain. Itu dari sisi Tuhan, apa yang dia lakukan tak bisa digoncangkan lagi. Tapi dari sisi kita, mengingat doa Bapa kami bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Atau berikanlah makanan harian kami. Kalau kebutuhan jasmani, minta tiap hari. Maka kebutuhan rohani berupa pengampunan boleh minta tiap hari. Tepuk tangan bagi Tuhan dulu. Boleh, kadang-kadang kita di rumah, di kantor sudah emosi, panik, salah sangka di lalu lintas di mana. Kita sudah bertobat sebenarnya, sudah jaga hati. Takut ada yang serap. Iya kan, emosi. Kas turun kaca rencana mau maki, tapi Bapak Gembala lewat langsung. Salam, kas naik kembali. Yesus baik. Salam. Rencana mau cuci maki. Kawan pelayanan lewat. Salam. That's it. Sudah spanning ini. Ya kan? Kita manusia biasa. Saya tidak bilang nanti sudah terima Yesus buat suka malaikat kecil-kecil di gereja. Bukan. Maka dari itu saudara-saudara yang sadar diri bahwa kita lemah. Itu salah satu alasan kenapa engkau ada di gereja malam ini. Pasti Anda butuh firman. Anda butuh doa pengakuan dosa. Dan firman juga memang membersihkan kita kok. Yohanes 15 ayat 3 Tuhan Yesus bilang apa di sana? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kotor mulai muncul, doa mengaku, dengar firman, bersih lagi. Begitu, hidup kita mesti bersih. Kenapa bersih itu begitu penting? Kenapa kudus itu begitu penting? Karena Ibrani 12. Ada beta salah nih kali. Pokoknya Ibrani 12 ayat 14 kok. Semoga besan salah. Oh ini sudah. Bersalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Saudara yang sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus saat beriman. Itu harus kejar terus. Kata kejar itu di garis bawahi. Itu proaktif. Kejar kekudusan, jangan santai-santai. Kejar kekudusan. Salah dengan suami minta maaf. Salah dengan suami saja minta maaf. Apalagi salah dengan Tuhan Allah.
Salah dengan istri minta maaf, apalagi salah dengan Tuhan. Jangan jalani hari-hari dengan kepahitan, akar pahit, dendam, salah mengerti, salah nilai orang, hidup kita yang rugi. Bikin apa jalani hidup? Dan semua orang beres dan Tuhan beres, nikmati hidup, kerja, enjoy. Amin. Maka apa-apa lausan lengkap, cuma enak. Amin. Haleluya. Jadi seperti itu, kejarlah kekudusan. Sebab apa? Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Melihat Allah di sini bukan bicara kasat mata, lihat Allah. Sama kayak kebanyakan mengaku tutup mata, aduh lihat Yesus, itu pasti lihat kalender. Terlalu banyak lihat kalender bulan Maret dan Februari. Yesus koko domba, makanya Yesus. Ya, pengertian melihat Allah artinya Anda merasakan kehadiran Allah. Itu hidup tuh damai, sukacita. Pokoknya hadapi hari itu dengan satu rasa optimis. Bahwa saya akan raih kemenangan. Saya akan berkemenangan di atas masalah yang datang silih berganti. Saya akan tetap kuat dan sukacita di atas omongan-omongan orang yang menyinggung perasaanku. Mereka semakin singgung aku, mereka semakin bermaksud menyakiti aku dengan kata-kata mereka. Tapi aku tidak kenapa-napa. Kenapa? Allah yang kudus ada di pihakku. Tidak akan kenapa-kenapa. Lu omong sama mati. Omong sama mabok. Pembalasan hak Tuhan. Makanya Matius 5 ayat 8, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Kata suci di sini dia pakai kata Yunani kataros. Yang arti dari pakai kata Inggris dia pakai kata pure. Murni. Saudara rindu punya hati yang begini. Harus murni dengan Tuhan, akan murni dengan mertua. Akan murni dengan menantu. Akan murni dengan pasangan. Akan murni dengan kawan kantor. Sekalipun kawan kantormu itu tidak murni dengan engkau. Tapi tetaplah ada di rel kemurnian. Karena kalau Anda tetap di rel kemurnian. Artinya Tuhan berkenan kepada jalanmu. Dan kalau Tuhan berkenan kepada jalan Anda, dengar. Musuh sekalipun Tuhan bisa ubah jadi teman. Pernah bangsa baca Amsal 16 ayat 7 itu ayat bilang apa? Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Kapan Tuhan berkenan kepada seseorang? Saat orang itu terima Yesus, dia kudus. Dengar firman semakin mantap. Doa mengaku kalau salah semakin mantap. Musuh-musuh yang benci-benci dia pun lihat-lihat lama-lama sendiri. Suka jadi kawan. Itu tanda Tuhan berkenan kepada jalan hidupmu. Amin. Kita musuh abadi itu cuma satu, setan, titik. Itu tidak akan berdamai sampai dunia kiamat. Tapi kalau masih manusia, masih ada kemungkinan. Amin. Jangan lihat orang dan berkata, setan. Nah itu bukan. Anda bencinya sampai berlarut-larut ya, jangan. Slow saja. Mungkin Anda pernah mengatakan begitu, tapi lama-lama Anda ingat-ingat, Anda, sudahlah saya harus mengampuni. Amin, kekasih Tuhan. Enak kok, nanti lihat sini orang dia kaget. Saudara kaget sendiri, kok bisa? Yakub itu juga penipu sebenarnya, tapi dia bertobat, Tuhan bentuk dia, Tuhan habok dia, Tuhan taruh dia. Yakub itu penipu loh. Orang suka tipu, lu akan panen kena tipu, itu sudah pasti. Yakub tipu Esau, Yakub tipu Ishak toh? Laban tipu dia. Mau lari mana? Tipu sampai mabok. Kerja mau hampir 20 tahun. Mertua sendiri. Rubah dia punya ini upalai tipu kiri kanan. Pokoknya ancur Yakub hidup. Padahal hanya tipu bapak, tipu kakak. Mertua hantam sampai gila. Cukup sampai situ? Tidak. Melahirkan anak banyak-banyak toh. Anak tipu dia. Bilang Yusuf binatang buas makan. Itu tipu atau bukan? Tipu. Dan itu tipuan paling menghancurkan Yakub. Hati-hati dengan Anda yang pernah tipu orang. Cepat minta ampun. Dengar nih. Dengar. Aduh, saudara jangan pikir lolos. Tuhan Allah nih adil. Tabur apa tua itu? Galatia 6 dong. Ayat 7 dan 8.
Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Betul. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kau pikir kau mau lolos dari mana? 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Gonceng palo begitu kuat. Ma itu tanya siapa? Theo. Theo siapa? Theo gila saja. Yang perlu kau sampai darah Yesus. Seteo-teonya dia loh ya. Saya kasih tahu sama saudara ya. Tidak mungkin pelukannya seperti tokek di koseng jati seperti itu. Jangan coba-coba ya. Sudah kalau pernah ya. In malam minta ampun sudah. Dan minta doa tambah 1. Tuhan kuatkan untuk setiap pembalasan yang harus dapat. Tidak lolos. Tidak lolos. Karena ingat kita masih ibadah di Sylvia. Ibadah Rabu nih. Ibadah-ibadah ada satu ternyata nginap di hotel itu. Dengar ada ibadah. Ibadahnya siapa? Oh, Pak Melatok dan jemaat. Waduh, masuk. Dari satu kota lah beliau ya. Masuk-masuk ada ruang kesaksian tuh waktu itu. Entah ada atau tidak tapi dia ngotot minta bersaksi ya, dikasihlah. Bersaksilah dia. Karena di kantor karir bagus. Sering tuh jalan dinas di luar NTT. Nginap dong di hotel. Dan selalu nginap di hotel yang ada jasa tukang pijat. Ada harganya di situ. Itu sudah ada harganya. Pijat ke mana harga berapa. Mereka tidak detail tapi kalau ada plus-plusnya itu sudah ada harganya semua. Bapak ini kena. Pijit pertama sampai akhirnya bersinar. Bapak jangan rasa diri jago ya. Kok saya hanya bermain di area telapak. Aduh. Woi. Jangan bermain di area manapun. Kalau istri tidak ada. Mau tumit, mau telapak atau hanya kuku kaki jari mai. Dengar. Tak usah. Lu urut sendiri. Ramah sendiri. Tidak sudah. Jangan. Kalau istri tidak ada tak usah. Mbak suntik silikon di hidung datang ramas. Jangan. Sulia hidung palsu dulu tertarik. Heran. Tak usah. Akhirnya kena atau 20 kali. Pijat langsung bersinah. Pulang ke kotanya dia tangkap istrinya bersinah 2 kali. Habis kesaksian beta sambung dan beta bilang. Yang lu dapat tuh perpuluhan. Lu 20 tuh istri balas 2 tuh pas perpuluhan. 10% dari 20 adalah 2. Lu kena juga enak saja kau. Lu boleh bikin, lu bini. Ada laki-laki itu begitu. Dia bikin boleh, tapi istri dapat tangkap 1 kali. Pokoknya cere. Setan lu ada gila berat berlu. Omong kehebat-hebat. Saya tidak sarankan ibu-ibu balas loh ya. Ibu-ibu jangan langsung menatap saya dan berkata peluang terbuka. Beramas lu. Enak lu peluang terbuka apa? Ini kan contoh doang, jangan ditelada. Nih. Jangan bilang, jadi begitu caranya. Jangan dong. Siapa suruh? Maksudnya saya kritisi saja laki-laki sombong. Maunya dia yang bikin orang. Orang tidak boleh balas. Lu sadar diri, lu siapa ini Alkitab yang tabur tuai? Enak saja. Makanya bikin apa-apa tuh mikir. Kalau tabur yang baik panennya melimpah. Tabur kesetiaan, tabur rajin berdoa, tabur pelayanan, tabur ketulusan. Anda panen gila-gilaan. Tabur yang gila-gila, Anda panen sampai Anda gila. Bukan gila-gilaan, Anda gila. Iya. Kembali ayat 19 dulu. Dia bilang begini, dari 1 Timotius 1 yang kita bahas. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Ada persoalan begini. Yang kandas iman mereka ini siapa? Nah di 20 ada tuh namanya. 2 orang ya.
Alexander dan Himeneus. Baca dulu. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Ini nih orang-orang yang sudah familiar di kehidupan Paulus. Ini orang yang ada yang kelihatan melayani padahal bukan melayani, pengganggu pelayanan. Himeneus yang sama yang tercatat di dalam 2 Timotius 2, 17-18. 2 Timotius 2, 17-18, perhatikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Ya, itu Himeneus terus. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Kalau hati tidak murni seperti Himeneus, maka kandas iman. Sesat, pengajaran mulai aneh. Dan selain Himeneus, di dalam 1 Timotius 1 ayat 20, ada nama lain yaitu Alexander. Dan Alexander yang sama juga yang Paulus hadapi dan dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat 14. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Iya, jadi ini orang-orang yang Paulus sebut namanya terang-terangan ya. Jadi menjadi salah juga kalau ada orang bilang jangan sebut nama orang. Oh, kalau penyesat dan berbahaya bagi seluruh Kristen harus sebut. Harus. Makanya Paulus sebut nama mereka 2 kali. Siapa larang sebut. Sebut itu tidak boleh kalau ternyata Anda fitnah. Kalau data jelas sebut. Supaya dia jangan gara-gara dia kasih rusak orang lain lagi. Kalau saksi Yehova saya cukup sebut nama saksi Yehova. Anda sudah tahu. Ada yang tanya, Pak saksi Yehova itu siapa-siapa? Kau tanya sekali sama aku saksi Yehova. Tak usah cek dia nama siapa. Tolak. Tapi ada orang yang namanya pribadi menonjol sekali, harus sebut. Begitu. Jadi anak-anak Tuhan jangan pikir, Bapak Gembala biasa sebut nama tuh Bapak Gembala. Bukan, Anda belajar Alkitab baik-baik. Saya juga orang bodoh. Saya ini berusaha hidup, omong apa ada dasar. Bukan sembarang-sembarang. Boleh omong nama, asal Anda uji hati. Tujuannya apa? Meluruskan yang bengkok, menolong orang yang sudah terbabit atau terbawa arus dengan pengajaran yang bengkok itu. Kalau tujuan itu, lakukanlah. Kalau tujuan hanya aneh-aneh yang tidak sesuai dengan itu, jangan coba-coba. Itu Anda cari popularitas, hanya pansos dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi, kekasih-kekasih Tuhan. Nah, orang-orang ini dikatakan, mereka dulu beriman, tapi imannya kandas. Di ayat 19 itu ya, Himeneus dan Alexander ini, mereka tidak murni dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, pertanyaannya begini sekarang nih. Apakah Himeneus dan Alexander ini dulunya adalah orang yang sungguh-sungguh beriman. Tapi kemudian sesat. Dengan kata lain, dulu selamat. Tapi sekarang tidak selamat? Bukan begitu. Tidak ada doktrin itu di Alkitab. Memang di Alkitab justru sering menceritakan orang-orang yang kelihatannya, garis bawahi, yang kelihatannya beriman padahal tidak beriman. Contoh, Yohanes 2, 23 dan seterusnya. Perhatikan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Kalau sampai di ayat 23 ini saja Anda baca dan stop, maka kelihatannya orang-orang ini benar-benar percaya, bukan? Tapi baca terus dulu, itu hanya kelihatannya. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tidak, itu tidak percaya, itu omong kosong. Kelihatan saja, makanya Yesus tidak percayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Iya, omong kosong itu. Ya, jadi banyak kali kitab suci mencatat kelihatannya percaya, padahal tidak percaya. Kelihatannya karena semangatnya, segala macam aktifnya. Jadi kelihatannya, padahal aslinya jahat. Masih ingat Yohanes 6 ayat 66? Ini juga kelihatan aja murid. Buktinya apa? Mundur kan berarti bohong. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini bukan 12 murid. Nanti ada 12 murid lagi, ada satu lagi. Yang kelihatannya aktif, tahu-tahu pengkhianat.
Ujung-ujung apa? Mundur. Berarti kelihatannya saja seperti murid asli padahal murid palsu. Bapak Ibu, jadi kesimpulannya kalau Hymenaeus dan Alexander kandas gara-gara hati mereka tidak murni, apakah mereka orang beriman sejati? Bukan. Mereka itu kelihatannya beriman. Lalu ada yang mengerikan di ayat 20. Paulus bilang, serahkan mereka ke iblis. Baca ini ayat dulu. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Apa pengertian serahkan kepada iblis? Kalau di kalangan orang Yahudi ini pengucilan. Pertama kasih tahu dulu. Pengucilan kalau kasih tahu di umum tidak mengaku, anggap dia orang terkutuk. Pengucilan pertama kalau tidak salah berlangsung 30 hari. 1 bulan. Kalau orang bikin dosa. Lalu dia ditanya lagi, tidak mengaku. Ditolak sampai betul-betul hidup dalam kutuk. Kemungkinan kedua dari kuserahkan kepada iblis adalah orang ini didoakan biar sakit sampai mati. Tapi yang ketiga adalah orang-orang ini dikeluarkan dari gereja. Kemungkinan yang manakah yang paling cocok? Kemungkinan ketiga. Waktu itu caranya dikeluarkan dari gereja. Kasus ini mirip dengan 1 Korintus 5 ayat 5 kah? Coba. 1 Korintus 5 ayat 5. Ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini Pak Jenderal pernah nanya saya nih. Pak Tafib Yulianto. Dia pensiun dengan jenderal ya. Bintang 1 ya Pak Eka ya. Itu orang jenderal tapi rendah hati banget. Dia tahu porsi begini harus di pendeta. Dia tanya, Pak Pendeta gimana sih pengertian? Saya jelaskan dia. Bahwa ini kasusnya orang tidur dengan mamanya. Orang kayak begini harus dikucilkan dari gereja. Kenapa pandangan bahwa dikucilkan dari gereja paling bisa diterima? Gereja itu ada wilayah-wilayah Tuhan. Di luar gereja wilayah iblis. Makanya dalam 1 Yohanes 5 ya ayat 19. Coba buka. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi ketika suruh keluar dari gereja itu wilayah dunia. Jadi pengertian diserahkan kepada iblis. Bukan bilang iblis lu soain satu. Bukan begitu. Artinya ini orang jangan dilibatkan di pelayanan. Bahaya sekali. Harus dikeluarkan. Ini dia nama disiplin gereja. Makanya jangan heran ya kalau ada pendeta terlalu bejat. Sinodenya rapat keputusan. Tak dipecat. Keluar. Mana urusan sih. Sudah terlalu kotor. Malahan lu tahu ayat. Lalu pengkhotbah. Lu bisa bikin jatuh. Out. Itu sinode keren. Sinode keren. Jadi penjahat begitu lu simpan di gereja lah. Itu akan meracuni banyak orang. Dan itu Tuhan yang melakukan. Gereja cuma alat. Ya itu pemangkasan gereja. Itu dia nama disiplin gereja. Dan semua gereja yang hormat kekudusan Allah berani melakukan ini. Serahkan kepada iblis. Keluar dari gereja. Masuk di lingkungan dunia. Karena tidak mau diatur. Dibilangin. Tetap kepala batu. Lalu dikatakan di ayat 20 itu. Tujuannya apa diserahkan kepada iblis? Supaya jera mereka menghujat. Terjemahan yang lebih tepat. Supaya mereka jangan ada di gereja untuk mencederai, menghujat. Semua ada di sini menyembah. Dia hanya hadir untuk menghujat. Anda kalau tahu orang begitu lapor saya. Orang begitu kita harus pangkas dari gereja. Tidak boleh ada di gereja. Kurang ajar dia. Kita semua menyembah dia hujat. Mesti pangkas. Harus pangkas. Saya punya otoritas itu. Makanya suka musuh-musuh di dalam selimut yang apa omong-omong di belakang kasih tahu kita nasihat kalau mau lu harus out dari sini. Kau jadi setan, lu pindah ke gereja mana selalu jadi setan di sana. Saya harap tidak ada yang begitu di sini. Amin. Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.